Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia yang begitu besar yang diberikannya kepada kita, para akhi dan ukhti serta sahabat-sahabat pencinta Al-Quranul Karim yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba melanjutkan kaji kita tentang surah Fussilat. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang ayat 1 dan ayat 2 sekaligus dengan rangkaian ilmu tajwid dan cara bacanya. Kali ini kita coba masuk kepada surah Fussilat ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga ini beberapa tanda baca termasuk juga makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf yang baik dan sempurna akan kita perhatikan, akan kita pelajari berikut ini. Untuk memperoleh keberkahan pertemuan kita, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan. Di sini ada tertulis huruf kaf yang berbaris bawah. Tentu dibaca ki. Berbaris di bawah dibaca ki. Kemudian berikutnya ada huruf ta yang berbaris di atas tetapi bentuknya tegak lurus, ataunya berbentuknya ya panjang ya, yang berbentuknya lurus ya. Beda dengan tanda fathah atau tanda baris di atas yang ini bentuknya kan coretnya mereng, yang ini lurus dibaca panjang. Jadi panjangnya 2 harokat. Jadi coba kita cek bacaannya. Kita seperti itu ya. Kita. Nah, kemudian berikutnya di sini kita ketemukan bacaannya bun. Karena ada ba yang berbaris 2 dibaca bun, kalau berbaris 1 dibaca bu. Nah, setiap yang berbaris 2 ditambahkan huruf en ya. Jadi bun. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya ro berbaris 1 dibaca ro, tapi kalau sudah berbaris 2 seperti ini ditambahkan huruf en. Ro tambah en jadi ron. Semua begitu. Setiap yang berbaris 2 tinggalkan tambah en saja. Nah, begini. Kita coba. Kitabun. Nah, apakah kita bisa membaca kitabun saja? Tentu tidak. Karena setiap baris 2 yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, setiap baris 2 yang bertanda seperti ini ya, tentu dia punya hukum. Nah, hukum di dalam ilmu tajwid itu di samping nun mati atau nun yang sukun, dia juga ada tanwin. Baik itu tanwin yang berada di atas, di bawah ataupun di depan. Dan semua yang sebutan tanwin itu barisnya 2. Karena tanwin itu maknanya coret 2 atau baris 2. Nah, pada saat bun bertemu sama fa, huruf fa, maka di sini ada yang namanya hukum ikhfa namanya. Nah, ikhfa itu apa itu mu'alim? Ikhfa itu nama hukum di dalam pembelajaran tajwid, yang mana tajwid itu gunanya untuk menuntun kita agar saat membaca Al-Quran baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan baca yang sempurna, harus kita pelajari. Jadi saat kita mengucapkan bun ketemu sama fa, maka bunyinya harus samar, harus disamarkan bunyinya. Karena ikhfa itu sendiri artinya memang samar, nggak jelas, ya, agak tersembunyi dia. Makanya waktu membacanya seolah-olah suara bun ini dengan fa seolah-olah menyatu dia, seolah-olah ya. Nah, kita cek dulu bacaannya. Kitabun fu. Jadi bukan bum. Kalau bum itu maksud saya huruf B U M, bacaannya bum, bukan bum. Bukan pula bun. Kalau bun itu maksud saya bacaannya B U N, bun, bukan. Tapi di antara keduanya, di antara huruf yang terdengar huruf en sama huruf em itu di tengah-tengahnya. Jadi bunyinya kitabun, nggak jelas bunyinya. Memang seperti itulah aturan baca yang disebut dengan ikhfa.
Nah, jadi kalau andainya ada ahli tajwid, ada seorang guru ahli tajwid itu, untuk mengetahui bagaimana benarnya membaca ikhfa itu, seolah-olah waktu kita bilang bum itu masih ada peluang kertas kecil, ya, kertas sobekan kecil, kalau andainya kita letakkan di bibir kita masih bisa berada di celah-celah di antara bibir bawah sama bibir di atas, sampai sebegitu dia bunyinya, sehingga tidak rapat kali, tidak bum, itu kan rapat bibir atas sama bibir bawah nyatu. Tidak pula bun, kalau bun tentu tidak melibatkan huruf fa, ini melibatkan huruf fa, makanya dibaca ikhfa samar-samar. Kita coba lagi baca, kitabun fus, ya, dari kitabun menjadi kitabun fussilat. Nah, fussilat. Nah, membaca fussilat pun kita jangan keluarkan huruf S di ujungnya, tapi fussilat, suara ta-nya itu tetap berada di posisi di dalam mulut kita, atau di posisi rongga mulut kita, bukan kita keluarkan fussilat. Nah, jadi tidak ada suara S-nya itu muncul di situ. Nah, kita coba, kitabun fussilat, ya. Aya panjangnya sama, antara a sama ya panjangnya sama, yaitu 2 harokat atau 1 alif. Nah, setiap satu bacaannya 2 ketukan a. Begitu juga dengan ya, 2 ketukan juga ya. Nah, fussilat ayatuhu, hu-nya juga 1 ketukan, 1 alif atau 2 ketukan, ya. Nah, jadi ini domah yang terbalik. Domah yang terbalik ini dibaca juga panjang. Ya, baik, kita coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Nah, panjang hu-nya ya. Nah, sampai di sini kita akan lanjutkan sampai ayat yang ketiga. Nah, kita coba perhatikan. Nah, di sini yang harus kita benar-benar perhatikan, kalau memang aslinya huruf qaf, maka bunyikanlah sesuai dengan huruf qaf. Jadi caranya harus kita sebutkan qur, jangan kur. Yang sering terdengar orang membaca ataupun di antaranya tidak semua, ada yang membaca Qur'anan, padahal yang benar adalah qur, karena dia huruf qaf berbaris dhammah, qur. Jadi beda antara qur sama kur. Nah, jadi harus jelas. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan. Nah, hanya panjang nan. Nah, ini ada hukum di sini. Kalau tadi samar-samar bunyinya, sama juga seperti ini bunyinya samar-samar, ini juga ada ikhfa, ya, nun sukun ketemu sama zai. Namun kali ini ada hukum di dalamnya, namanya hukumnya izhar. Nah, izhar, apa itu lagi izhar mu'alim? Izhar itu artinya cara membacanya harus jelas. Nah, ditandai dengan tanwin fathah atau fathatain. Ini dia 2 barisnya di atas ini namanya tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan ain. Huruf ain adalah salah satu daripada huruf izhar. Maka membacanya harus jelas dan terang. Tidak boleh ada yang samar-samar, tidak boleh ada yang dengung. Jadi bacanya Qur'anan aro. Jadi suara nan itu tidak terganggu sama huruf ain, dia jelas suaranya. Qur'anan arabiyyal. Ya, jadi ini dilanjutkan kemari karena ada tasdid. Setiap tasdid dia harus dipersatukan oleh huruf sebelumnya atau diketemukan dengan huruf sebelumnya. Nah, kalau ini tadi izhar, jelas membacanya, suara nan sama a ini harus jelas. Qur'anan Arabi,
pakai tasdid. Ingat, kalau nggak ada tasdid dia bacanya Arabian. Kalau pakai tasdid Arabiyal. Nah, yannya ini tidak bisa berdiri, tidak bisa disebutkan yan. Kalau masih ada tanda tasdid di sini, maka disambunglah kemari, tapi dengan syarat tidak boleh berdengung. Nah, karena di sini hukumnya idgham bila gunnah. Idgham itu artinya masuk. Apa yang dimasukkan? Tanwin fathah ini dimasukkan bila tanpa. Bila itu artinya tanpa, tidak boleh, ya. Bila gunnah, tidak boleh dengan dengung. Nah, atau tanpa dengung. Jadi bagaimana? Ya biasa saja. Qur'anan Arabiyyan liqaumi. Jadi nggak boleh dengung. Tanwin ketemu sama lam. Ada berapa muallim huruf yang tidak berdengung? Ada 2. Satu lagi huruf ro, ya. Jadi lam sama ro. Ini kebetulan huruf lam. Jadi tidak boleh berdengung. Beda dengan yang sebelumnya. Yang ini, dia bertemunya tanwin doma ketemu sama mim dibaca berdengung, ya. Nah, jadi hurufnya pun ada 4 ini. Nah, kalau ini huruf tidak berdengung, hurufnya ada 2. Jadi idgham bila gunnah, artinya masukkan suara tanwin ini ke dalam lam itu tidak boleh berdengung. Arabiyyal liqaumi. Nah, ini harus berdengung karena ini kasrotain atau tanwin kasroh, ya. Baris tanwin ini baris 2 ini ketemu sama ya. Ya itu termasuk salah satu bagian daripada huruf idgham bi gunnah. Nah, ada juga yang menyebut idgham ma'al gunnah. Nah, ada yang bilang juga idgham berdengung katanya. Gunnah itu artinya berdengung, ya. Nah, jadi ini harus berdengung. Liqaumi, ya, ditekan dan ditahan. Liqaumi ya'lamun. Ya, kita coba ya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Demikian hari ini sudah nambah 1 ayat ya. Insya Allah nanti kita akan tambah lagi secara bertahap ya, agar berproses ya, pelan-pelan tapi pasti juga sambil kita menambah ilmu dan mengingat-ingat kembali apa yang sudah diajarkan. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik dan mudah-mudahan juga kita semakin bersemangat untuk terus menimba ilmu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan. Baik, demikian saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi dengan Muallim Rudi pada ayat-ayat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.